di bawah kita belajar mengenai kepekaan. Nah, kelanjutan dari kepekaan itu adalah empati. Jadi empati itu akibat daripada penelaahan yang saya buka itu sebetulnya menjadi adab tertinggi sebetulnya dalam kehidupan itu empati. Empati itu adalah adab tertinggi. Dengan saya tulis sedikit khusus tentang empati untuk tahap berikutnya setelah kita belajar tentang kepekaan. Dan pernah mendengar kata simpati kan gitu. Kalau Ibu Lili dikasih katanya namanya baso simpati, merah baso. Simpati itu sebetulnya lebih ekstra, lebih di luar. Jadi kita itu punya perasaan kasihan terhadap orang lain ketika seseorang itu punya masalah. Jadi lebih cuma masalah eksternal aja, orangnya entah gimana gitu, terus kemudian tertimpa apa, cuma kita simpati aja gitu ya, kita bersimpati. Tapi tahap berikutnya setelah simpati itu adalah empati. Karena empati itu melibatkan kemampuan kita untuk merasakan, bahkan memahami perasaan, bahkan mungkin pengalaman yang dialami orang itu kita coba terapkan dalam diri kita, sehingga bukan hanya perasaan kasihan atau simpati saja, tetapi bila perlu kita melakukan action terhadap orang tersebut. Nah, level yang sudah merasakan action itu adalah empati, sehingga yang bersangkutan itu merasa ada teman. Jadi kalau simpati itu lebih berfokus pada merasakan emosi saja, yang serupa dengan orang yang lain tadi. Sementara empati itu lebih berfokus pada memahami perasaan dan pengalaman orang lain tadi. Bahkan kita turut serta seperti perasaan yang diterima oleh orang lain tadi. Jadi seseorang yang berempati itu tidak hanya cukup mengerti perasaan orang lain yang lain. Jadi simpati dan empati itu bagian dari kecerdasan emosional. Nah, itu kata kerennya. Jadi selama ini ada EQ, waduh EQ, wah dibicarakan di mana-mana. Selain IQ otak, kemudian ada juga EQ, emotional quotient. Wah itu adalah kecerdasan, kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional, begitu. Bukan SQ, spiritual quotient, gitu ya. Kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual di seluruh ajaran agama. Kita melakukan semua kegiatan seperti kita melakukan ibadah maghrib. Kalau EQ itu adalah lebih berhubungan kepada pihak lain atau lingkungan. Itu EQ. Inilah yang disebut sebagai empati tadi. Nah, empati di dalam Islam ada di mana? Kalau tadi kan Farid membacakan surat Mulk, dari 30 ayat yang diperdengarkan itu hanya ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu Allah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Dilanjutkan dengan menerangkan tentang kauniyah, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dan bahwa Allah yang menciptakan mati dan kehidupan, kematian dan kehidupan dan seterusnya. Untuk apa? Terus dijelaskan lagi tentang langit, dijelaskan untuk apa? Untuk itu loh yang kamu lihat itu, jelaskan gitu. Kalau sudah jelas, ayat-ayat berikutnya menjelaskan mengenai bahwa nanti akan ada akhirat, begitu. Dan kemudian kalaupun ada yang bertanya, kapan memang kalau terjadi kiamat? Dia katakan bahwa kiamat itu adalah lama. Jangan kalian bertanya tentang itu. Baru setelah cerita kiamat kapan kejadiannya dan seterusnya dijelaskan di ayat-ayat terakhir, 7 ayat terakhir tadi menjelaskan bahwa untuk kalian yang baik-baik akan masuk surga. Jadi hanya ada 3 poin di dalam Al-Mulk yang tadi dibacakan mereka tadi. Nah, saya tidak akan masuk ke situ. Di koreh-koreh. Apa itu koreh-koreh? Nah, ternyata sesudah dikoreh-koreh ketemu di Al-Maidah ayat kedua, gitu katanya Al-Maidah. Dan ini sering kita dengar.
Ta'awanu alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah ta'awun alal birri. Birri itu adalah mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita disuruh tolong menolong. Nah, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi empati itu sebetulnya bagian daripada perintah Al-Maidah ini. Kita ini harus tolong menolong. Jangan membiarkan orang lain yang kejedut kaki kita biarkan. Kita harus merasakan, aduh, itu kebayang itu curugna najong kaki meja gitu. Kebayang kita kan dia sih pasti ngetes. Nah, itu empati. Kalau aduh itu kakinya kayaknya sakit tuh, itu cuma simpati. Tapi kalau sudah sambil kita membawakan es dan kemudian sampai menempelkannya, nah itu kita empati. Aduh, bagaimana ini kakinya sampai bisa begini. Dan menenangkan hati yang bersangkutan, misalnya, nggak apa-apa ini mah besok juga hilang. Nggak apa-apa ini 2 jam hilang. Padahal kita tahu, kita pernah merasakan 3 hari, 4 hari tambahnya teh. Tapi kita tidak boleh menunjukkan bahwa yang berat-berat itu. Justru yang ringan. Itu yang dicontohkan pada saat kita pergi ke rumah sakit. Tidak boleh kita membicarakan, oh iya tipe ini teman saya itu tidak kemudian meninggal. Tidak boleh. Yang ada di balik bahwa kanker ini mengapa teman-teman saya juga insya Allah lah. Cuma ada obatnya, malah ada yang kemudian dulu pernah cuci darah beberapa kali itu kemudian sekarang sehat, sekarang main badminton lagi dan sebagainya. Itulah empati. Jadi selain kita juga memiliki perasaan yang sama dengan dia, tapi juga kita sampai memberi solusi. Itulah empati. Begitu. Jadi di sini tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Nah kalau sudah tidak ini pakailah lagi tidak. Ta'awanu tidak diperbolehkan alal ismi dan berbuat dosa wal udwan gitu dalam pelanggaran. Jadi kita tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kalau ada orang gitu ya, misalnya mau mencuri sepeda motor kita, tapi rada bodoh gitu, mencuri motor sudah lehernya motor itu dipotongkan, tapi tidak bisa menghidupkan, kita datang. Kunaon Pak? Iya cina motor, cina hirup-hirup. Kemana kuncinya? Buka cina kuncinya tegak dua abdi mah. Oh sok abdi, ceprot kabelnya dibuka, tetapnya hidup, maka silakan jalan. Justru pencuri kesusah menghidupkan motor, lain dibantu hidupkan motornya. Udah tahu ditanya nggak ada kuncinya. Nah jadi itu tolong menolong dalam ketidakbaikan, ketidaktahuan, dalam pelanggaran, ketidaktahuan. Boleh ya. Jadi harus hati-hati. Seluruh tolong menolong itu adalah mendapatkan pahala. Hati-hati. Itu tolong menolong dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari yang lebih ringan, dalam tolong menolong misalnya dalam hal ghibah ini yang sering kita empati pada orang. Ada orang berbicara, wah si anak ini, saya ini jangan. Empati, kesian dia. Terus kita ternyata memberikan empati pada dia yang salah, yaitu iya saya juga pernah sama dia gitu. Wah ini pertama-tama itu tidak boleh walaupun empati, itu empati negatif itu yang tidak boleh dalam ayat surat Al-Maidah ayat kedua ini. Tolong menolong kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, tapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Terakhirnya wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah sadidul iqab, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sikap empati ini juga menjadi salah satu ajaran Rasulullah. Nah kalau ajaran Rasul, kalau tadi itu ayat itu dari Allah, kalau ajaran Rasulullah itu harus berupa hadis. Nah hadislah yang diambil misalnya di Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya Bukhari itu begini. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Apa manfaat dan hikmah daripada empati itu? Salah satu cerminan sifat empati ini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-8. Jadi kalau tadi adalah suruhannya di Al-Maidah,
Kalau di An-Nisa ini di ayat ke-8 dikatakan wa ida itu apabila. Jadi kalau ada orang namanya ida, oh apabila. Apabila gitu ya, ida ada ida Royani, ada ida siapa. Kata Teh Yanti di sini juga ada yang pakai bahasa Arab katanya Teh Ina sama Teh Ana. Artinya sama itu. Puasa. Teh Ina, tahu saya juga Ina dan Ana itu sesungguhnya. Teh sesungguhnya. Teh Ana teh sesungguhnya. Sesungguhnya cookies itu. Ina cookies gitu ya, sesungguhnya. Jadi di sini dikatakan wa ida hadorul kiswata ulul kurba, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir. Ini cerita mengenai sebetulnya waris ini. Di dalam cerita waris, di dalam An-Nisa tentang cerita waris ada terselip kata dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, kurba, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin adalah orang-orang miskin, farjukuhum minhu karena mereka farjukuhum minhu, maka berilah mereka dari kita itu sesuatu gitu. Hu-nya itu dalam hal ini adalah warisnya. Wa qulu lahum qaulan ma'rufan, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang ma'ruf, yang baik begitu. Jadi ketika memberinya pun harus dengan perkataan yang baik. Ini cerita pada saat pembagian waris. Nah, artinya juga dalam kegiatan-kegiatan lain. Jadi hikmah karena kita empati pada yang hadir. Ketika kita masak gitu, terus ada tiba-tiba ada orang yang hadir, berikan walaupun cuma airnya, air kaldunya gitu misalnya. Ketika memasak di rumah, masak terasi bau gitu ya pada tetangga, berikan sedikit terasinya pada tetangga begitu. Ini contohnya yang paling kita kira bisa dilakukan lah gitu. Ketika bakso gitu tidak dikirim, kabarnya Kang Cakim. Nah itu di masalah. Kemana Kang Cakim nih, bakso sudah ada, rupanya sudah ngabur di sana, tapi tidak ada yang ngirim. Tiba-tiba istrinya pulang pergi, saya mau ini, mana Kang Cakim? Sudah panas ingin ngirim bakso yang lain, yang geberannya itu bukan empati, bukan biar saya ngirim, bukan udah biarin aja Kang Cakim, mungkin sudah kekenyangan jadi kira. Akhirnya tidak ada yang ngirim. Jadi nggak boleh empati negatif. Empatinya harus positif, artinya biar sama saya aja dikirim, jangan diulik. Itu. Udahlah itu pengalaman aja tadi malam ya. Oke, baik. Jadi simpulannya dari ayat tersebut dan dari hadis itu bahwa hubungan antara manusia yang paling tinggi levelnya, yang terus diajarkan dari generasi ke generasi, diajarkan sejak balita, dan ini justru menjadi panduan negara-negara yang beradab dalam empati. Nah, ini baru masalah bagi kita. Ternyata yang menerapkan empati itu bukan kita. Empati atau memposisikan diri menjadi orang lain itu memposisikan diri kita menjadi lawan bicara kita, kepada mukhotob kita, bukan kepada gibah kita, goib kita, orang yang dibicarakan. Harus direct empati itu. Jadi kalau gibah atau goib atau sesuatu yang jauh, kita nggak mungkin bisa empati gitu ya. Kita hanya simpati saja. Tetapi yang di depan kita, itulah yang bisa kita langsung secara empati dan terasa oleh yang bersangkutan. Nah, mari kita lihat. Kalau sedang bicara dengan orang tua, misalnya, sedang bicara, kan face to face tuh, bicara dengan orang tua, cobalah untuk menjadi orang tua yang sering kebingungan itu. Orang tua yang sering bingung kan kita tahu. Nah, oleh karena itu kita harus merasakan orang tua itu kan sering kebingungan. Jadi ketika kita bicara dengan dia, kita harus memposisikan diri bahwa kita tuh seperti dia. Oh iya jelas. Kalau dia bingung, kita pun harus ikut bingung. Maksudnya bingung itu kalau dia berbicara yang kita pun berbicara yang tenang aja gitu. Nggak usah terlalu serius dihadapi dengan kita mah orang waras tanda kutip, sehingga menjadi selalu salah dan terjadi ketegangan. Nggak boleh.
Jadi kita ikutin aja ya, bingung ya, salah kita salah juga, tapi dalam hati keserian kan gitu. Nah, kalau Mas Ahmad bagaimana katanya gitu? Kedua, kalau kita sedang bicara dengan anak kita, maka jemakan diri kita itu sebagai anak yang bandel, jangan sebagai anak yang baik. Anak-anak, kita juga dulu lebih bandel dari dia kan gitu kan Kang Darmo. Saya mah dulu juga lebih bandel dari dia. Kalau ada anak bandel, saya udah gitu mah kecil, tenang aja lah, saya hadapi biasa aja lagi. Kang Darmo. Karena pengalamannya lebih parah gitu. Sekolah di SMA 3 yang lain pada masuk ITB dia mah terus. Gitu. Nah, jadi enak ya kita menempatkan diri sebagai anak yang bandel sehingga menghadapi anak bandel itu santai. Tapi yang parah katakan Darmo nih, istri saya orang baik, jadi tidak punya pengalaman menghadapi anak yang bandel. Jadi istri saya ribut terus. Nah, jadi apa sikap saya? Biarkan. Tinggal begitu. Kalau itu menghadapi anak, sehingga tidak jarang kalau suami istri mentreatment anak itu berbeda. Jadi kalau kita lihat bahwa si ama begini sabar pada anak tadi, oh ini masih ibu ini mah baik sekali sama orang yang ngaji yang ini, memang backgroundnya itu yang cocok masing-masing. Kalau bapak tidak akan urusan aja, waktu mudanya juga jarang aja kita ada gitu. Jadi treatmentnya jadi berbeda background kepada masa lalunya. Nah, tapi kita sekarang setelah belajar empati, walaupun kita tidak bandel, harus seolah-olah seperti anak bandel, sehingga menghadapinya jadi ringan. Yang ketiga, sedang bicara dengan customer. Nah, ini Pak Rahmat ya, atau downline kita atau level-level di bawah yang menghendaki mereka itu menurut sama kita, maka kita harus menjelma menjadi dia terlebih dahulu seperti mereka, yaitu segala keinginannya untuk diservis, misalnya kepada tamu di warung kita dan sebagainya. Menjelma kita sebagai dia, saya tuh ingin diservis kan. Kalau ketika kita datang ke sini ke front office, apa-apa diiyakan, apa-apa dimanggukan. Karena dia tahu bahwa kita ini inginnya diservis, gitu ya. Bahwa nanti servisnya kejadian atau tidak, nanti nyuruh anak buahnya, Pak, ternyata tadi yang disebutkan di front office tidak ada barangnya. Tapi ketika di depan tidak pernah bilang tidak ada. Ada ini, ada Pak, nanti kita siapkan. Ada itu, ada Pak. Ada air panas, ada Pak. Gitu ya. Ada. Nanti nyuruh anak buah, Pak, air panasnya bukan di kamar tapi di kolam renang. Tidak ada gitu. Nanya air panas. Padahal yang ditanya adalah air panas di kamar untuk minum kopi gitu. Bilang tenang aja ada. Servis aja dulu. Nanti excuse-nya di belakang supaya ngomongnya tidak jadi kata Sumi gitu. Itu contoh. Yang keempat, kalau kita sedang bicara dengan upline, dengan seseorang yang diangkat, dengan sahabat, atau sebaliknya dengan musuh yang perlu kita handle, maka jadilah diri kita itu menjadi mereka terlebih dahulu. Ya. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, apabila itu betul yang keempat, yaitu apa yang ingin Anda dengarkan atau apa yang ingin terjadi kepada diri Anda begitu. Realitanya gimana? Nah, kalau tadi bercerita teori ini, teori semua. Jadi kalau tadi saya nyebut nama-nama itu nggak ada di sini, itu cuma main-main aja. Realita. Nah, baru ini realita. Realitanya ini. Ya, realita. Ini bukan realitanya saya baca. Kalau ini saya ambil dari cerita realita dan literatur. Kenapa dompet, HP, dan lain-lain yang jatuh di kereta di negara beradab seperti Jepang, Finlandia, dan lain-lain. Teh Yanti terakhir kemarin misalnya jalan-jalan ke luar negeri, terasa seperti itu. Dan lain-lain, kemungkinan besar akan balik ke pemiliknya. Kemungkinan akan balik ke pemiliknya karena menemukan langsung, orang yang menemukan langsung, yang menemukan barang tersebut, dia punya empati, akan berpikir
Bila uang di dompet ini saya ambil, jangan-jangan yang punya nggak punya uang lagi. Gajian baru bulan berikutnya, dia pasti akan bingung bayar utangnya. Dibayang-bayangin aja, bingung bayar listriknya, bingung beli makan. Nanti dia akan dimarahi istrinya, anak-anaknya, dan dia akan kelaparan, atau dia akan mati karena perbuatan saya ini. Jadi berpikir kalau sampai uangnya diambil. Akhirnya kemudian biasanya disampaikan kepada lost and found, di sini ada. Dikirim, nanti dia yang akan menghubungi. Kalau di Indonesia, kalau kebetulan misalnya ada nama KTP-nya, ya bisa aja dikirim kepada yang bersangkutan lewat dosen, tetapi uangnya diambil gitu, ya kan? Uangnya diambil, lah udahlah uangnya untuk saya, ada yang lebih mahal, katanya ini KTP-nya dikirim sama STNK-nya begitu, masih lumayan setengah. Tapi di negara tertentu ada negara-negara seperti ini realitas seperti Italia dan sebagainya, hati-hati kalau kita pergi ke sana, kecopetan nggak akan balik, uangnya diambil, dompetnya dibuang ke tempat sampah, kita akan kerepotan apalagi sampai punya paspor dan sebagainya terambil gitu. Jadi ini berbeda perlakuan negara-negara yang beradab tertentu, negara-negara setengah seperti kita, dan negara-negara yang memang sangat ega begitu pada orang lain gitu. Nah, mereka selalu berpikir tentang empati di negara-negara tadi itu. Negara yang maju tadi dalam berempati itu selalu dia menerapkan ilmu empati. Itulah makanya negaranya menjadi aman dan cepat maju karena sejak kecil sudah diajarkan dan mendalami empati di kelas-kelas di SD itu empati sudah diajarkan. Saya sering lihat video-video yang dikirimkan, ada anak sedang nangis, anak yang lain musafir dan sebagainya, datang berkerumun, kenapa dan sebagainya. Bagus sekali sejak kecil sudah diajarkan empati itu. Video-video di kita ada anak di pesantren sedang dibully, aduh kan gitu kasihan. Ada yang dipukul atau apa. Nah jadi kan beda. Padahal di pesantren yang isinya adalah ajaran-ajaran Allah dan hadis. Bayangkan. Jadi akhirnya nggak nyampe itu. Jadi kalau saya poinkan di dua poin ini, pertama sebagai contoh dua contoh yang baik. Pejabat yang merasa gagal di negara tersebut itu akan mundur karena dia pakai kacamata kalau sebagai rakyatnya bagaimana kalau saya dibohongi gitu ya, udah mundur aja. Nah kalau kita dihubungi lagi aja 5 tahun berikutnya kan gitu ya. Itu. Kedua, wanita yang pulang kerja malam terjamin keamanannya di sana. Jadi orang kerja sampai malam jalan kaki itu tenang aja. Karena para prianya berpikir kalau yang mau diganggu itu gimana kalau itu adik kita? Gimana kalau itu anak kita? Gimana kalau itu istri kita? Maka tidak ada lagi gangguan-gangguan kepada para wanita tersebut. Tuh. Itu justru di negara-negara yang empatinya tinggi. Maka muhasabah kita berpikir kepada diri kita dalam ini komunitas kita sebagai muslim. Mengapa di negara yang mayoritas muslim ini tidak terlihat menempel masalah empati ini dalam kehidupan keseharian? Padahal kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar berbagai adab yang dicontohkan Rasul yang sangat baik. Tapi tidak muncul empati di negara-negara Islam itu. Kita dengar misalnya 10-20 tahun yang lalu masih terjadi. Ada katanya orang itu banyak kaum muslim ini tidak mau mengerti isi Al-Qurannya, tapi hanya bisa membaca dan menghafalkan. Dari laporan yang penghafalan Al-Quran itu diperkirakan sampai 12 juta hafal sedunia. Kurang apa tuh? Tetapi tumbuh empati kok tidak ada. Nah, tidak selaras antara arah dengan makin banyaknya orang yang hafidh, yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa menjaga Al-Quran, punya hafidh itu. Tetapi kemudian empati tidak tumbuh. Nah ini harus jadi pelajaran. Jadi pelajaran bagi kita semua. Atau pelajaran agama yang terarah pada pendidikan tata cara ibadah makhluk saja. Kita diajarkan cara menyadari toharoh terus sampai yang sunat-sunat pun, sunatnya pun yang agak jauh pun,
Untuk menjaga yang haram, bahkan yang warok pun tidak haram, tapi warok gitu, yang hanya ingin menjaga diri, yang harusnya itu boleh, tetapi karena dia itu warok, sampai dia sendiri berani tidak ada setelahnya. Diajarkan semua, sangat penting, bahkan diikuti oleh anak-anak kita. Tetapi empati, realitanya ternyata jarang disampaikan, atau jarang diurai, atau jarang dikenakan kepada hati anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan pelajaran yang sedikit tentang empati ini minimal di antara kita saja